Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 24170511054. Saya dari Ilmu Komputer kelas B angkatan 2024. Saya di sini akan mengerjakan studi kasus teori bahasa dan otomata, yaitu kasus ke-16 tentang pemeriksaan paritas genap. Jadi pemeriksaan paritas genap itu adalah pemeriksaan yang dimana dia meriksa apakah suatu bit biner ini kayak gini nih, suatu bit biner itu angka satunya ada genap atau ada ganjil. Nah, misalnya ini itu kan ada 0 1 1 1. Nah, ini kalau kita hitung angka satunya itu ada 3, berarti dia ganjil. Nah, kalau misalnya ini 1 1 1 1, dia itu pemeriksaan, kalau dicek itu angka satunya ada genap. Jadi kalau kita cari di sini pemeriksaan paritas genap itu seperti apa. Jadi dia itu pendeteksi kesalahan data yang memastikan jumlah bit 1 dalam sebuah data menjadi genap dengan menambahkan 1 bit paritas. Kalau data awalnya itu udah genap, bit paritasnya 0, tapi kalau ganjil bit paritasnya itu 1 gitu. Jadi misal nih ada data 1 0 1 1 0 1, ini kan satunya ada 4, bit paritasnya itu 0, jadi belakangnya ditambahin 0. Tapi kalau datanya itu kayak gini, bit paritasnya itu ada 1 2 3, misalnya ini kita ganti 1 ini jadi 0, maka 1 2 3, ini cuma 3 kan, kita harus tambahin 1 lagi di belakangnya agar jadi genap. Oke, untuk pemeriksaan bit paritas ini kita implementasiin ke otomata itu seperti ini. Ini penjelasan singkatnya. Di sini kan kalau 1100 itu genap, udah pasti ya. Terus kalau 10000 itu ganjil, maka dia harus ditambah 1 agar jadi genap. Terus ini 1110 itu kan satunya ada 3, dia juga ganjil, jadi harus ditambah 1 biar dia itu jadi genap gitu. Nah, untuk FSM ya itu seperti ini konfigurasinya. Jadi jadi untuk FSM-nya itu konfigurasinya itu seperti ini. Nah, jadi untuk state-nya itu cuma ada 2, ganjil sama genap. Terus untuk inputnya itu ada 0 dan 1 karena bit biner itu kan cuma 0 sama 1. Kemudian start state-nya itu dari 0. Kenapa dari 0 start state-nya? Karena jika kita tidak punya bit biner, itu kan berarti bit binernya itu untuk 1 itu ada 0. Kalau kita sama sekali nggak punya bit biner nih, kosong nih, kosong itu artinya kan 0. Nah, 0 itu bilangan genap, jadi kita mulai dari genap gitu. Terus final state-nya itu genap karena di sini itu pemeriksaan paritas genap, jadi dia diterima kalau bit binernya itu angka satunya itu ada genap gitu. Nah, untuk fungsi transisinya itu gini, ketika genap dia diinputkan 0 atau mendeteksi inputan itu 0, dia akan tetap digenap. Jadi angka satunya itu nggak berubah. Misal angka satunya itu ada 2 nih. Terus kita tambahin lagi bit binernya itu 0 belakangnya. Dia tetap 2 kan satunya. Nah, terus kalau genap diinputkan 1 itu dia jadi ganjil. Misal kita punya 2 angka 1, kemudian kita inputkan lagi 1 yang baru, berarti kan jadi 3 nih. Dia pindah ke ganjil jadinya gitu. Terus kalau misal ganjil kita inputkan 0 itu tetap ganjil, karena kalau 3 terus kita tambah 0 belakangnya itu tetap 3 kan satunya. Nah, kalau ganjil kita inputkan 1, ini misal 3 kita inputkan 1 jadi 4 itu genap gitu. Nah, untuk diagram FSA-nya itu kayak gini. Jadi pertama kita mulai dari genap. Ketika dia diinputkan 0, dia akan tetap ke genap. Namun ketika dia membaca 1, dia akan ke ganjil. Nah, di ganjil ini ketika dia membaca 0, dia akan tetap diganjil, dan ketika dibaca 1, dia akan tetap ke genap. Nah, kita coba tes pakai yang tadi. 1 1 1 0. Kita coba tes. Ini harusnya ganjil. Kita coba. Pertama kan kita mulai dari genap. Terus kita inputkan 1. Ini yang paling depan ini.
kita inputkan 1, nah dia ke ganjil, diganjil. Kemudian kita inputkan 1 lagi, dia ke genap lagi. Nah, lalu kita inputkan ganjil, kita inputkan 1 lagi, dia kembali ke ganjil. Habis itu kita inputkan 0, dia tetap di ganjil nih, input 0. Nah, karena itu ini kalau kita cek dia akan ganjil bit paritasnya gitu. Berarti ini tidak diterima karena dia diganjil. Terus kalau kita coba 1 0 0 1, nah kita coba ya. Pertama kita mulai dari genap, kita inputkan 1, dia ke ganjil. Kemudian kita inputkan 0, dia tetap diganjil. Kita inputkan 0 lagi, dia tetap diganjil. Kemudian kita inputkan 1, dia ke genap. Berarti ini bit paritasnya itu genap. Oke, jadi ini diterima di pemeriksaan bit paritas genap ini. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan bit paritas pemeriksaan paritas genap dari saya untuk studi kasus teori bahasa dan otomata. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.